Assalamualaikum. Tanggal 2 Januari, hari kedua di bulan Januari, kita tiba. Kita mau ngebolang. Jajan baju malam, jadi kayaknya jalannya harus bersihin muka dulu deh. Biar skincarean. Barang-barang udah siap, terus dapur sudah rapi, setrikaan juga udah ludes. Cuci muka dulu ya, Pi, bentar ya, Pi ya. Sudah kalau diambil kan langsung tidur. Kemana Titi mau membawa kita lagi? Serum buat skin barrier dari Dramatic Skincare. Selalu pakai ini. Oke, siap berangkat. Kakak udah selesai ngaji belum? Udah dimatiin lampu semua. Oke, udah pakai skincare. Udah yuk, Kemon yuk. Udah sayang. Ikan, Mimi jalan dulu ya. Harinya udah jam 7:30, finally kita berangkat. Ayo. Lengkap semua udah, tinggal Pipi yang belum masuk. Oke. Baca ayat kursi, guys. Ini jam 4:40 berarti tadi udah berjalan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jajan mobil kurang lebih 300.000. Baru jalan jam 8:30. Sama jajan IC, ada beli pisang bakar sama nasi ayam geprek 50 ribuan. Baca doa, guys. Kita mulai memasuki gerbang tol pertama. Tarif 7.500. Dari rumah tadi pada belum sempat makan karena pada sibuk nyiapin barang. Maklum, bolang. Kilometer 2 kita sampai. Masih hujan, lumayan lebat juga ini sebenarnya. Lucu. KM 57. Kita isi bensin dulu 400.000. Pom bensinnya aja macet banget tuh. Rest areanya macet banget. Mana? Maklum semua pada mau liburan ya, memanfaatkan liburan awal tahun. Rombongan My Mirza Family aja jadi bolang nih. Kira-kira habis berapa ya kita? Memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Sebenarnya Mimi juga nggak tahu nih Pipi mau kemana. Kita lihat aja nanti keluar tol mana nih. Nggak lihat jalan, Kak. Pipi ngantuk. Kakak, bobo Kak. Ya maaf, Mimi ketiduran. Kalau sudah lihat gerbang ini berarti tadi kita keluar di gerbang tol Kertajati. Berarti tarif dari GT Cikampek Utama ke GT Kertajati 87.500. Jam berapa sih? Ternyata kita sampai Universal Studio. Tapi punya Majalengka ya, guys. Bundaran bola dunia ini disebut juga Bundaran Munjul. Ya Allah, balik lagi ke Munjul kita. Landmark ikonik ini terletak di persimpangan jalan menuju pusat kota Majalengka. Nah, di sebelahnya ada Taman Raharja. Ternyata taman ini buka 24 jam setiap hari dan tidak dipungut biaya masuknya. Tempat penginapan kita nggak jauh dari Universal Studio tadi. Maksudnya bola dunia tadi, Bundaran Munjul. Ternyata hotelnya luas banget. Kita disuruh lewat belakang. Mau jam 12. Ya udah, kita keluar lagi deh. Ketemu lagi sama Universal Studio. Bundaran Munjul. Tugu bola dunia ini merupakan simbol modernisasi dan visi dari Majalengka mendunia. Sebelum menjadi bola dunia, lokasi ini merupakan bundaran dengan patung ikan linggis, ikan khas Majalengka. Ikan linggis atau nama lainnya ikan patin. Sebelum Tugu Ikan Linggis ada lagi namanya Tugu Perjuangan Sindang Kasih. Ini awalnya. Pada akhir tahun 2019, pemerintah daerah melakukan perombakan besar-besaran. Tugu bola dunia diresmikan pada akhir Desember 2019.
sering dijuluki sebagai Universal Studio Munjul USM. Keren. Wow. Kita sampai jam 12 malam. Assalamualaikum. Nuhun A. Penginapan tanpa sarapan 350.000. Sekarang sudah tanggal 3 Desember 2026. Masya Allah, sudah hari ketiga tahun baru. Wow. Assalamualaikum. Lumayan buat TV istirahat tuh, hidungnya bindeng. Ya. Bersih. Lucu kok sayang, kayak hotel-hotel zaman dulu gitu. Ya. Kita jemput anak-anak. Kita masuk dari pintu sini, tadi dari pintu belakang. Mau ada pernikahan besok. Lumayan tuh, kita bisa ikut makan di sini. Kesku, ayo pada turun nak. Kita dari sini. Kita dari belakang. Lewat jalannya kecil. Berat sayang. Don't forget to Like, comment, share, and subscribe. Masih buat ya? Iya. Assalamualaikum. Iya. Yang kayak yang itu ya, penari itu ya. Bukan menari, cuman pemandangan aja. Iya, habis ya. 6 hours later. Yuk, langsung packing nih. Jam berapa nih sayang? Jam 8, setengah 8:30. 9. Oke, ya come on. Let's go, langsung packing. Ayo sini temenin pipi deh, yuk. Oh iya, Good girl. Yuk, oke. ada tasnya isi yang pink itu. Taruh di belakang Cici. Berat nggak itu tasnya? Yang di bawah ada nggak? Tapi udah ngeliat ini. Enggak. Lihat deh. Aisy bersama temannya dan kakak. Aisy ada teman. Lucu banget bergandengan. Oke. Kita check out. Jam 9 pagi. Iya, Nek. Awas Nenek pegangin. Kita mau kuliner. By Hotel. Suasana pagi di Majalengka. Assalamualaikum Majalengka. Kita transit aja. Oke. Bye. Kawasan Taman Raharja. Oke, kita sudah sampai. Ini Bundaran Munjul namanya sayang. Kita sampai di Bundaran Munjul Universal. Bola dunia ini dirancang untuk dapat berputar secara perlahan. Keunikan putarannya yaitu dengan memanfaatkan hembusan angin, selaras dengan julukan Majalengka sebagai kota angin. Kalau sudah pagi, bola dunia terlihat datar aja gitu, karena nggak ada lampu-lampu lagi. Assalamualaikum. Welcome back to Masya Allah, kok pada lemes banget. Oke, kita kulineran dulu di Majalengka. Waktu menunjukkan pukul 9, 8, masih 8:49 sayang. Pilotnya sudah ready. Bila diartikan dalam bahasa Jawa kuno, nama Majalengka yaitu dari kata maja merupakan nama buah dan kata lengka yang berarti pahit. Jadi Majalengka adalah nama lain dari kata Majapahit. Itu dari versi bahasa, ada juga dari versi legenda. Versi yang paling dikenal masyarakat setempat, jadi berkaitan dengan sosok Nyi Rambut Kasih, yaitu ratu dari kerajaan Sindang Kasih. Di mana intinya ada utusan dari Cirebon itu datang ke wilayah Sindang Kasih untuk mencari buah maja, di mana bisa nyembuhin penyakit. Saat itu Nyi Rambut Kasih tidak terima, karena utusan dari Cirebon tersebut
datang dengan misi menyebarkan agama Islam di wilayah kekuasaannya dan menganggap ini sebagai ancaman. Dengan kesaktian Nyi Rambut Kasih membuat seluruh pohon maja di wilayahnya menghilang seketika. Ketika pencarian tidak menemukan buah tersebut, mereka berseru, "Maja langka!" Yang dalam bahasa Cirebon atau Jawa Barat, buah majanya tidak ada atau buah majanya langka. Ucapan inilah yang kemudian diyakini menjadi asal nama Majalengka. Gitu sayang-sayang. 3 dulu kali ya. Tiga dulu. Ya. Akang gorengannya boleh juga nih. Kita makan dulu ya sayang. Nanti Mimi lanjut lagi ceritanya. Nasi kuningnya satu porsi 8.000. Sudah pakai telur, dapat kerupuk sama bihun. Memasuki tebak harga. Biasanya di Jakarta 5.003. 4 atau 5.003 yang di masjid. Kalian berapa? Ini umurnya 1.003. 2003. 2003. Masuk akal. 1.003. 2003. 1.001 udah. 1001 juga. Nah, karena saya tukang goreng, karena kami tukang gorengan. Total jajan pertama 45 sampai 50.000. Julukan paling terkenal untuk Majalengka adalah Kota Angin. Karena letak geografis di kaki Gunung Ciremai menyebabkan perbedaan tekanan udara sehingga menghasilkan angin yang kencang. Tapi juga pernah dijuluki kota pensiun karena suasananya yang tenang, sepi dan minim hiruk pikuk industri. Next destination. Selamat mantap. Hah? Nih? Burung apa itu? Kalau orang itu khas banget. Ikon lainnya yang ada di kota Majalengka yaitu Tugu Mangga Gedong Gincu. Ini sebagai simbol kebanggaan Majalengka sebagai salah satu daerah penghasil mangga gedong gincu dengan kualitas terbaik di Indonesia. Nah, ini dia salah satu tugu yang paling ikonik terletak di pertigaan Cigasong yang merupakan jalur vital menuju pusat kota dan daerah penghasil mangga. Ikon manis dari Kota Angin. Cantik ya sebutannya. Varietas gedong gincu dari Majalengka memiliki ciri khas warna merah merona yang cantik dan rasa yang manis, asam, segar. Majalengka masih memiliki banyak sawah dan tetap menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan di Jawa Barat. Meskipun industri seperti pabrik dan bandara berkembang pesat, pemerintah daerah tetap berkomitmen mengunci sekitar 50.000 hektar lahan sawah agar tidak beralih fungsi. Good. Selain sawah teknis di dataran rendah, Majalengka juga punya sawah teras sering yang ikonik seperti di Payawayan, Argapura yang kini jadi objek wisata populer loh. Marungge. Ada makam keramat Marungge di sini. Sebelah situ ya. Tuh, Marungge. Bismillah Al-Fatihah. Makam keramat Marongge yang kita lewatin ini secara administratif terletak di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Meski berada di Sumedang, tapi lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Kadipaten Majalengka. Cerita sedikit tentang makam Marongge tadi. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir 4 bersaudara cantik, yaitu Nyai Gabrik, Nyai Setayu, Nyai Naibah, dan Nyai Sakura. Mereka dikenal memiliki kecantikan yang luar biasa dan juga kesaktian yang tinggi. Menurut informasi yang Mimi dapat, makam Marongge sangat populer bagi mereka yang ingin mencari keberuntungan dalam hal asmara, karisma, dan perjodohan. Ini menjadi salah satu dari wisata religi bagi warga Majalengka dan sekitarnya, terutama pada malam tertentu seperti Jumat Kliwon. Salah satu tradisi yang cukup dikenal di sana yaitu ritual membuang pakaian ke sungai setelah berziarah. Info ini Mimi baca dari Google, guys. Sungainya sih, sebelah sih. Sungainya surut, nggak ada airnya sayang. Sedikit. Sungainya ke sana. Iya surut, di batu-batu aja sayang. Kunyit bisa sepaket jati gede.
yang kalian ingat setelah mendengar kata Jati Gede guys? Ayo apa? Kalau ngomongin Jati Gede, ini sih tetangganya Majalengka yang paling hits. Walau secara administratif masuk wilayah Sumedang, bendungan ini punya dampak besar buat pengairan sawah-sawah di Majalengka. Jadi ingat tentang Waduk Jati Gede. Merupakan bendungan raksasa, bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Jatiluhur. Pembangunannya legendaris karena sudah dirancang sejak zaman Hindia Belanda, tapi baru benar-benar tuntas dan diresmikan tahun 2015. Untuk proyek ini, sekitar 28 desa harus tenggelam. Menariknya, saat musim kemarau panjang dan air surut, puing-puing rumah, masjid, bahkan pemakaman lama sering muncul kembali ke permukaan, menciptakan pemandangan yang estetik, tapi sekaligus pilu. Selain buat wisata, airnya itu emas buat petani. Waduk ini mengairi ribuan hektar sawah di Majalengka, Indramayu, dan juga di Cirebon melalui sistem irigasi rentang. Jati Gede ini ibarat lautan di tengah daratan Jawa Barat. Paling seru katanya kesini sore-sore buat berburu sunset. Lingkar timur waduk Jati Gede. Itu pohon apa sih yang di situ sih? Pohon kacang tanah itu. Setel kali ya. Kita belok kanan, ada Masjid Al-Kamil. Ada apa ya di sana? Kita lanjut cerita di part 2 ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to watch our other videos. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.